Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di STV Channel. Kali ini STV Channel akan membahas mengenai bagaimana caranya untuk daftar dalam rangka uji kompetensi yang dilaksanakan menggunakan LSPP1 SMK Negeri 1 Talaga. Sebelum melanjutkan menonton, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe STV Channel bagi yang belum subscribe. Di sini juga tersedia video-video mengenai pembelajaran rekayasa perangkat lunak, bimbingan dan konseling, serta video-video lainnya. Baik, kita lanjutkan. Untuk daftar uji kompetensi LSP SMK Negeri 1 Talaga, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mempunyai user dan passwordnya terlebih dahulu. User dan password tersebut diberikan oleh LSP P1 SMK Negeri 1 Talaga kepada calon asesi yang akan diuji kompetensi. Saya anggap ketika menggunakan atau ketika melihat video ini, para asesi sudah mempunyai user dan password yang sudah diberikan tadi. Maka langkah selanjutnya adalah buka browsernya, ya. Kemudian ketikkan regsercom.tekiraid.com. Kemudian enter dan tunggu beberapa saat. Maka akan muncul halaman pertamanya adalah halaman login. Di halaman login ini ada menu tahapan sertifikasi. Di menu ini kalau kita klik, ini adalah proses pendaftaran, proses asesmen, proses uji kompetensi, keputusan sertifikasi, dan lain-lain ada di sini sebagai penjelasannya. Silakan dibaca terlebih dahulu di menu tahapan sertifikasi. Kemudian jika sudah memahami tahapan sertifikasi ini, maka kembali lagi ke halaman awal, yaitu halaman login. Masukkan user dan password yang sudah diberikan tadi. Misalkan user dan passwordnya adalah yang ini. Masukkan usernya, kemudian setelah itu masukkan passwordnya. Kemudian klik login dan tunggu sampai dengan halaman dashboard untuk yang peserta atau yang asesi. Di sini datanya masih kosong ya, karena kita belum mendaftar satu klaster pun untuk uji kompetensi ini. Untuk klaster yang diujikan itu tergantung daripada beberapa jurusan yang mengambil. Kalau untuk jurusan RPL yang akan saya contohkan itu semuanya ada 3 klaster ya. Nah, jadi kita coba pilih. Di sini kita pilih menu yang daftar Serkom. Kita klik, kemudian di sini ada memilih klaster atau skema sertifikasi. Nah, pada bagian ini silakan pilih salah satu pendekatan sertifikasi yang akan diujikan. Maka pilih tombol yang saya pilih klaster. Kemudian kita tunggu beberapa saat sampai dengan muncul klaster yang akan kita pilih. Ini tergantung daripada koneksi yang digunakan. Selanjutnya di sini adalah beberapa klaster yang sudah ada pada LSP P1 SMK Negeri 1 Talaga. Di sini semua jurusan atau semua klaster muncul ya. Nah, maka untuk yang rekayasa perangkat lunak yang akan saya contohkan ada 3 klaster, yaitu klaster pemrograman web, klaster pemrograman berorientasi objek, dan klaster pemrograman dasar. Semua klaster ini akan kita ujikan, namun tanggalnya yang akan berbeda. Makanya kita urutkan berdasarkan tanggal yang pertama kali yang akan diujikan. Dari ketiga klaster ini, yang akan diujikan pertama kali adalah pemrograman dasar. Kemudian yang kedua adalah pemrograman web, dan yang ketiga adalah pemrograman berorientasi objek. Maka kita pilih dulu yang pemrograman dasar. Kita klik yang pemrograman dasar. Setelah diklik pemrograman dasar, maka muncul kode dari masing-masing unit kompetensi yang ada pada pemrograman dasar.
Nah, ini merupakan unit kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa ketika akan melaksanakan uji kompetensi dengan LSP ini. Jika dirasa unit kompetensi ini sudah dikuasai oleh siswa, maka lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu saya ingin pilih klaster pemrograman dasar. Kemudian akan muncul halaman formulir permohonan sertifikasi kompetensi atau yang biasa disebut dengan FRAPL 01. Nah, ini merupakan formulir online yang harus diisi mengenai data pribadi dan data apa yang akan diujikan atau tujuannya untuk mengikuti sertifikasi kompetensi. Di sini sudah ada nama lengkap ya. Misalkan yang dicontohkan di sini ada nama lengkapnya Akmal, tanggal lahirnya di Majalengka, kemudian misalkan masukin tanggal lahirnya boleh sesuaikan dengan yang tanggal lahir masing-masing ya. Misalkan kita masukkan, kemudian kelasnya, kelas apa, RPL berapa, 1 atau 2, misalkan pilih RPL 1. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki ataukah perempuan, kewarganegaraannya Indonesia atau warga negara asing, kemudian alamat rumahnya. Misalkan Jalan Desa nomor 10 Jagasari. Kemudian kode posnya, masukkan kode pos masing-masing kecamatan. Setelah itu, masukkan nomor telepon rumah jika ada, tetapi jika tidak ada, masukkan nomor handphone yang ada ya. Kemudian emailnya sudah otomatis terisi ya. Kemudian klik selanjutnya. Oke. Setelah itu, maka akan muncul halaman yang berikutnya ya. Di sini tujuan dilakukannya asesmen. Jika peserta atau asesi baru ingin melaksanakan sertifikasi kompetensi, maka yang dipilihnya adalah sertifikasi. Tetapi jika mengulang sertifikasi kompetensi yang sebelumnya pernah dilaksanakan, maka pilih yang sertifikasi ulang. Tetapi karena kemungkinan besar adalah untuk sertifikasi awal, maka pilihnya adalah yang sertifikasi. Yang selanjutnya, di sini ada waktu asesmen. Ada yang dengan asesornya Pak Akmal ya, ada yang dengan asesornya Pak Asep Doni ya. Nah, silakan disesuaikan sesuai dengan jadwal dan nama asesor yang akan mengujinya. Nah, misalkan dengan Pak Asep Doni, pilih yang Serkom 12 RPL 2020-2021 pemrograman dasar dengan asesornya adalah Pak Asep Doni. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah klaster yang atau unit kompetensi yang ada pada klaster pemrograman dasar ya. Ditampilkan kembali, sebelumnya tadi ditampilkan di halaman yang awal, tapi di sini ditampilkan kembali untuk mengecek apakah benar ini merupakan unit kompetensi yang akan diujikan di klaster pemrograman dasar ataukah tidak, dan dipastikan ini sudah menguasai semuanya. Kemudian diklik submit. Setelah diklik submit, akan muncul tampilan berikutnya, yaitu syarat untuk mengikuti uji kompetensi ini. Syaratnya adalah yang pertama, siswa harus sudah mempunyai sertifikat PKL atau bisa digantikan dengan surat keterangan dari kepala program studinya bahwa siswa tersebut atau asesi tersebut sudah mengikuti PKL. Nah, jika sudah, maka pilih checklist ada. Kemudian ada fotokopi buku raport yang akan nanti dilampirkan ya. Nah, karena ini sifatnya online, jika ada maka checklist dulu ada. Nanti buktinya akan dilihat pada saat pemeriksaan berkas di saat uji kompetensi ya. Nah, syarat yang dua ini harus sudah dimiliki. Jika ada salah satu saja yang tidak dimiliki oleh asesi, maka syarat ini tidak dapat dilanjutkan. Kita bisa contohkan, misalkan tidak mempunyai buku raport, maka tombol selanjutnya tidak berfungsi. Dan begitu juga sebaliknya, tidak punya sertifikat tidak berfungsi. Tapi ketika mempunyai kedua-duanya, maka tombol ini akan berfungsi dan lanjut ke tahap selanjutnya. Kemudian kita tunggu beberapa saat lagi.
Nah, di sini ada asesmen mandiri. Asesmen mandiri itu apa? Asesmen mandiri itu adalah mengukur tingkat kemampuan kita terkait uji kompetensi yang akan dilaksanakan terhadap kriteria unjuk kerja atau KUK. Nah, misalkan, mampukah saya melaksanakan kerja dengan aman sehubungan dengan kebijakan dan prosedur perusahaan serta persyaratan perundang-undangan? Nah, kita ukur kemampuan kita. Apakah kita kompeten atau belum kompeten di tahap ini? Nah, untuk asesmen mandiri ini, kita harus mempunyai kemampuan atau kompeten untuk semua KUK ini. Jika tidak ada atau ada salah satu saja yang belum kompeten, maka tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Karena syarat untuk uji kompetensi itu adalah kita sudah kompeten untuk hal-hal yang akan diujikan. Dan nantinya dibuktikan oleh asesor apakah kita benar sudah kompeten atau tidak sesuai dengan checklist asesmen mandiri ini. Maka untuk yang tahapan ini dibaca KUK-nya, ya, kemudian dipilih kompeten, ya, sampai dengan seluruhnya. Ya. Ini dibaca satu persatu sesuai dengan KUK yang ada. Oke, lanjut. KUK ini disesuaikan dengan unit kompetensi yang tadi. Jika ada 10 unit kompetensi, maka ada 10 runtuyan bagian dari unit kompetensi itu. Nah, dan masing-masing KUK juga berbeda-beda. Setiap unit kompetensi itu ada yang hanya 2 elemen dengan 3 KUK, ada yang banyak KUK-nya. Itu tergantung daripada unit kompetensi dan elemen yang ada pada unit kompetensi itu. Nah, maka kita pilih dulu semuanya sampai dengan selesai. Ya. Dan ingatkan kembali bahwa untuk tahapan yang asesmen mandiri ini harus semuanya kompeten. Ya. Harus semuanya kompeten untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke, sedikit lagi kita menyelesaikan masing-masing KUK ini. Jika semuanya dirasa sudah kompeten, maka tombol konfirmasi data ini akan menyala. Nah, berbeda dengan ada yang belum kompeten, satu saja. Konfirmasi data ini tidak bisa berjalan. Nah, kita pilih kompeten semuanya, kemudian konfirmasi data, dan pilih confirm. Tunggu beberapa saat, dan kita sudah mendaftar. Nah, di sini selamat Akmal, Anda telah berhasil melalui serangkaian tahapan sebelum lanjut ke proses asesmen sesungguhnya. Informasi mengenai status asesmen, rekomendasi, dan lain-lain bisa Anda temukan di halaman utama web Anda. Nah, ini ID registrasi kita, klaster yang dipilih, nama kegiatannya, kemudian waktu yang akan dilaksanakannya, yaitu 22 Maret 2021 untuk yang di jadwal ini. Ya. Kemudian kembali ke halaman utama. Nah, di halaman utama ini ada data yang sama seperti tadi. Ada statusnya. Nah, kemudian rekomendasinya belum ada rekomendasi. Karena nanti ini akan dicek oleh asesor apakah isian yang tadi sudah sesuai ataukah belum. Nanti kalau misalkan sudah sesuai, maka asesor akan merekomendasikan untuk ke tahap selanjutnya. Dan di sini kita bisa mendownload bukti pendaftaran untuk klaster pemrograman dasar. Kita klik bukti pendaftarannya. Maka ini mendownload bukti pendaftaran, kita klik hasilnya seperti apa. Nah, ini bukti pendaftaran kita sudah melakukan pendaftaran mengenai uji kompetensi klaster pemrograman dasar. Nah, kemudian untuk yang klaster selanjutnya sama seperti tadi, tinggal pilih daftar Serkom lagi, kemudian pilih klasternya lagi dan ikuti langkah selanjutnya. Sampai di sini ada 3 klaster yang dipilih. Jadi, jangan sampai hanya 1 klaster yang dipilih, melainkan 3 klaster yang dipilih, karena 3 klasternya yang akan diujikan oleh LSP P1 SMK Negeri 1 Talaga. Baik, itu saja mengenai penjelasan bagaimana cara daftar
uji kompetensi di LSP P1 SMK Negeri 1 Talaga ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.